Kotil kentrino kesariri riwuli wali wajena katul tulana wana wandel manten ten tenano bisu tersider di opo tembako enak aku sedeng deng ko eka anak podo. Peristiwa G30 SPKI tak hanya berbuntut pada pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap antek PKI di Pulau Jawa pada tahun 1965, tapi yang tak kalah mengerikan terjadi juga di Pulau Kalimantan. Pada akhir 1967 hingga beberapa bulan setelahnya menjadi masa-masa mencekam bagi warga keturunan Tionghoa di Kalimantan bagian utara dan barat. Terjadi pengungsiran dan pembantaian massal. Ribuan orang peranakan Tionghoa tewas dan puluhan ribu lainnya terpaksa mengungsi dan tak sedikit yang mengungsi pun meregang nyawa. Jauh sebelum peristiwa kelam itu, sebelum wilayah yang dekat dengan perbatasan Malaysia ini tercemar aroma politik, warga Dayak dan kaum peranakan Tionghoa hidup damai dan berdampingan. Bahkan kedua etnis berbeda tersebut sudah menjalin ikatan persaudaraan yang kuat. Akan tetapi semua itu berubah. Hubungan harmonis antara warga Dayak dan Tionghoa itu sirna setelah terjadi gerakan 30 September 1965. Citra Presiden Soekarno merosot karena dianggap membela Partai Komunis Indonesia. Di sisi lain, pengaruh Soeharto kian menguat dan menyerukan pembersihan total terhadap mereka yang dituding terlibat dalam gerakan tersebut. Gelombang politisasi yang panas di tingkat nasional akhirnya sampai juga ke Kalimantan bagian utara atau yang dulu masih termasuk wilayah Kalimantan Barat. Ini akhirnya berbuah peristiwa yang kelam dalam sejarah Indonesia, peristiwa pembantaian Mangkok Merah. Pihak tentara disinyalir berada di balik peristiwa yang terjadi pada tahun 1967 tersebut. Sejak awal dekade 1960-an, Presiden Soekarno mulai mengobarkan semangat ganyang Malaysia karena negeri jiran yang dianggap antek Inggris berambisi membentuk Federasi Malaysia. Sebagian besar warga Kalimantan Utara, terutama dari kalangan peranakan Tionghoa yang tinggal di dekat perbatasan, turut menolak keras rencana Federasi Malaysia. Presiden Soekarno kemudian mengirimkan salah seorang menteri negara di Kabinet Dwi Korah I, Ooi Chu Tat, ke perbatasan utara Kalimantan untuk menggalang kekuatan dalam rangka kampanye ganyang Malaysia. Ooi Chu Tat yang kebetulan juga keturunan Cina memperoleh sambutan meriah dari masyarakat setempat. Buah hasil kunjungan Ooi Chu Tat, maka dibentuklah Barisan Sukarela atas izin pemerintah pusat. Organisasi Barisan Sukarela banyak diminati warga. Pihak yang bergabung bukan saja warga Kalimantan Utara saja, melainkan pula para pemuda dari Singapura, Brunei Darussalam, bahkan dari Malaysia yang tidak setuju dengan rencana pembentukan Federasi Malaysia. Seperti ditulis Ooi Chu Tat dalam memoir Ooi Chu Tat, pembantu Presiden Soekarno. Barisan Sukarela atau gerilyawan yang dibentuk antara lain Pasukan Rakyat Kalimantan Utara atau PARAKU yang dikombinasikan dengan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak atau PGRS pada tahun 1964. Pasukan gabungan ini kemudian dikenal dengan sebutan PGRS PARAKU.
yang anggotanya memang didominasi oleh orang-orang keturunan Tionghoa yang tinggal di negara-negara serumpun itu. Untuk persiapan menghadapi Malaysia, Angkatan Perang Indonesia mendirikan pangkalan militer utama di Kalimantan Barat. Wilayahnya antara lain Sambas, Bengkayang, Ledo, Sanggau Ledo, Putus Sibau, dan kota-kota perbatasan lainnya. Daerah-daerah itu dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para sukarelawan. Beni G. Sutiono dalam bukunya Tionghoa dalam Pusaran Politik memaparkan para sukarelawan dilatih oleh instruktur militer Indonesia dan tinggal di kem-kem latihan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat serta Kalimantan Utara. PGRS Parakou tampaknya memang dipersiapkan khusus untuk perang melawan negara tetangga. Namun kampanye kontra Malaysia pada akhirnya justru menguap. Memanasnya situasi dalam negeri Indonesia seiring terjadinya peristiwa G30 SPKI tahun 1965 membuat Soekarno berada di ujung tanduk. Angin politik pun berganti arah. Kubu komunis yang semula bergerak leluasa menjadi terjepit dan mendapati masa-masa paling suram. Soeharto yang berhasil mengendalikan kuasa menggerakkan seluruh jejaring negara untuk mengganyang PKI sampai ke akar-akarnya. PGRS Parakou pun kena imbasnya. Militer yang mulai meninggalkan Soekarno pun mendapat momen tepat menggerakkan massa Dayak untuk membasmi PGRS Parakou, termasuk ribuan peranakan Tionghoa yang sebenarnya tidak terkait atau bahkan tidak tahu menau atas persoalan ini. PGRS Parakou yang sebelumnya dibentuk atas izin Soekarno menyasar militer Indonesia lantaran terus diburu dengan tudingan pro-komunis. Pertengahan Juli 1967, kaum gerilyawan menyerbu lapangan udara TNI Angkatan Udara di Singkawang dan Sanggau Ledo, Kalimantan Barat. Menurut catatan Indonesia Merdeka terbitan Sekretariat Negara volume 14 tahun 1995, serangan tersebut menewaskan 4 orang anggota militer. Selain itu, 154 pucuk senjata dan amunisi TNI juga berhasil direbut. Tetapi upaya militer untuk membalas para gerilyawan mengalami kesulitan. Superman melalui tulisan Peristiwa Mangkok Merah di Kalimantan Barat pada tahun 1967 mengungkapkan terbatasnya pihak militer setempat dalam persenjataan maupun jumlah personil memicu kendala serius. Di sisi lain, pihak gerilyawan PGRS Parakou mendapatkan bantuan dari kaum pedagang perantara di pedalaman. Mereka menjadi menyuplai logistik dan kebutuhan para gerilyawan. Namun, Superman juga menyebutkan bahwa terkadang bantuan itu diberikan bukan secara sukarela, tapi lebih cenderung terpaksa karena takut. Pemerintah pusat yang kala itu berada dalam kendali Soeharto pun beraksi. Ancaman PGRS Parakou yang diduga berbaur dengan kelompok komunis dirasa sudah amat mengkhawatirkan, sehingga diputuskan segera pengiriman pasukan bantuan. M.D. Laode dalam bukunya Politik Tiga Wajah mencatat setidaknya ada 9 kesatuan militer yang diperbantukan untuk membasmi PGRS Parakou dalam rangkaian operasi Sapu Bersih. Kondisi mulai mengarah kepada ancaman konflik SARA. Terjadi pembunuhan orang Dayak yang belum diketahui pelakunya di daerah Ledo, Seluas, Pahauman, Bengkayang, dan hampir di seluruh wilayah yang terdapat komunitas etnis Cina. Situasi seperti ini, papar Superman, dimanfaatkan oleh pihak militer untuk menjadikan PGRS Parakou sebagai tersangka pelaku pembunuhan. Aroma politisasi sangat kental dalam konflik di Kalimantan Barat dan Utara kala itu. Masyarakat Dayak yang sudah terlanjur murka kemudian bertekad untuk membalas dendam dengan dukungan penuh dari TNI yang juga menghendaki pembasmian gerilyawan PGRS Parakou, sehingga
tragedi berdarah yang dikenal sebagai peristiwa Mangkok Merah akhirnya terjadi. Memanasnya relasi masyarakat Dayak dengan warga keturunan Tionghoa di Kalimantan bagian utara dan barat dimanfaatkan betul oleh aparat. Militer pun meminta dukungan dari mantan gubernur Kalimantan Barat sekaligus tokoh yang sangat disegani oleh masyarakat Dayak, Johannes Chrysostomus Ofang Oari. Seperti diungkap Superman, orang-orang Dayak diimbau ikut berpartisipasi bersama tentara untuk menumpas PGRS Parakou. Militer melakukan propaganda dengan menyebarkan isu bahwa orang-orang komunis tidak menyukai sistem adat Dayak. Para panglima dari kalangan orang Dayak direkrut dengan dalih PGRS Parakou akan menguasai Kalimantan Barat. Disebutkan pula bahwa para pemuka Dayak diprovokasi dan ditanamkan pengertian PGRS Parakou adalah komunis yang tidak beragama dan orang Dayak tidak bisa hidup bersama-sama dengan komunis. PGRS Parakou disebut sebagai Cina Sarawak yang ingin memecah belah keamanan wilayah Indonesia. Melalui siaran radio Republik Indonesia Pontianak pada tanggal 21 September 1967, Johannes Chrysostomus Ofang Oari mengultimatum kepada warga peranakan Cina untuk meninggalkan wilayahnya dan pindah ke kota kecamatan terdekat. Pada tanggal 11 Oktober 1967 diumumkan kepada seluruh kepala kampung agar menghadiri pertemuan besar dan bersiap-siap melakukan apa yang disebutnya gerakan demonstrasi. Belum diketahui apakah imbauan tersebut benar-benar datang dari Oari atau bukan. Namun R. Masri Sareputra dalam buku 101 Tokoh Dayak yang mengukir sejarah 2 meyakini pengumuman itu mencatut nama Ofang Oari. Pemberitaan provokatif tersebut muncul dari pelaksana penguasa perang daerah dan Kodam 12 Tanjung Pura. Di luar persoalan intrik politik yang sangat mungkin terjadi kala itu, masyarakat Dayak di sana sudah tersulut. Tradisi Mangkok Merah yang merupakan simbol dimulainya perang dalam tradisi Dayak pun disiapkan. Jimmy Setiawan dan Winston Neil Rondo dalam Merah Putih Tergadai di Perbatasan menjelaskan Mangkok Merah dipakai untuk media persatuan suku Dayak bila merasa kedaulatannya dalam bahaya besar. Panglima suku biasanya mengeluarkan mangkok merah yang berisi arang, daun juang, bulu ayam, dan darah babi untuk diedarkan dari kampung ke kampung secara cepat. Seorang tokoh Dayak yang menjadi salah satu narasumber dalam buku In the Time of Midness Indonesia on the Age of Chaos atau Zaman Edan karya Richard Lloyd Parry mengatakan mangkok merah digunakan untuk memanggil orang-orang. Itu adalah simbol komunikasi yang digunakan selama masa darurat. Ketika seorang membawa dari satu suku ke suku lain, itu berarti datang dan bantu kami. Mary Summer Haydos dalam Gold Diggers, Farmer and Traders in the Cairns District of West Kalimantan mengungkapkan terjadi perburuan warga Tionghoa di Kalimantan bagian barat dan utara. Pasukan Dayak menyisir satu demi satu wilayah pemukiman warga peranakan Tionghoa, salah satunya pada akhir Oktober 1967 yang menyasar wilayah Anjungan, Mandor, dan Menjalin. Ditulis dalam buku Tanjung Pura Berjuang terbitan Semdam 12 Tanjung Pura, gerakan Mangkok Merah berbuah menjadi sentimen rasial dengan mengidentikan etnis Tionghoa sebagai anggota GPRS Parakou. Masyarakat dari etnis Tionghoa tanpa pandang bulu menjadi korban dari gerakan demonstrasi. Aparat pun kewalahan membendung gerakan yang sudah meluas ini. Menurut riset Superman,
Peristiwa Mangkok Merah diperkirakan secara langsung menewaskan 2.000 sampai 3.000 orang. Namun dampak secara tidak langsung diperkirakan lebih besar lagi. Dampak secara tidak langsung itu adalah terjadinya gelombang warga peranakan Cina yang mengungsi. Awalnya sebut Van Hulten, para pria berniat tetap tinggal, tapi pada akhirnya mereka terpaksa ikut mengungsi. Sementara kaum perempuan dan anak-anak melarikan diri atau bersembunyi dari penyerangan di berbagai tempat. Diperkirakan antara 50.000 sampai 80.000 orang Tionghoa bergerak menuju pesisir Kalimantan Barat, yakni ke Pontianak dan Singkawang. Lebih dari 5.000 orang pengungsi tewas karena masalah kesehatan, kebersihan, dan kekurangan pangan, baik dalam perjalanan maupun meninggal dunia di tempat pengungsian. Belum lagi yang mengalami trauma hingga kini. 5.000 orang meninggal di pengungsian di Pontianak dan Singkawang lantaran minimnya fasilitas sanitasi, kesehatan, dan keterbatasan pasokan pangan, ungkap Tony Wong, saksi hidup yang juga tokoh masyarakat Tionghoa di Kalimantan Barat, seperti dilaporkan Suara Pemretkalbar.com 7 Maret 2016. Setelah puluhan tahun berlalu, pelanggaran hak asasi manusia di Kalimantan bagian Barat dan Utara yang tergolong amat berat itu belum terungkap sepenuhnya. Peristiwa Mangkok Merah pada tahun 1967 menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan bernuansa politis dan SARA yang pernah terjadi di Indonesia. Demikianlah sejarah singkat tentang tragedi Mangkok Merah yang terjadi di Kalimantan Barat pada tahun 1967. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tahun, maupun perbedaan versi, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.